بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله. dengan taufik dan pertolongan dari Allah, نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذا المساء المبارك. Kita bisa bertemu kembali di sore hari yang penuh berkah. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. طيب، اليوم إن شاء الله سنستمر ما قد توقفنا عنه في لقائنا الماضي. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari kemarin. Kita kemarin berhenti aina tawaqafna. Kita kemarin berhenti sampai di masih di ad-darsu al-awwal, masih di pelajaran pertama ya kan Ibu kan? Belum kemana-mana kita. Dan qara'na al-qawaid, kita sudah membaca kaidah-kaidahnya tentang inna wa la'alla. Inna itu dan la'alla atau dan kawan-kawannya yang lain menasabkan ismnya dan merafa'kan khabarnya. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Baik itu menasabkan ismnya itu, baik ismnya itu berupa ism zahir seperti di sini innal mudarrisa jadidun, al mudarrisa jadi mansub, alamatu nasbihi fathah, tanda nasabnya fathah. Atau ism inna, ism innanya berupa dhamir. Kalau ismu innanya berupa dhamir, maka kita juga harus menggunakan dhamirun nasbi atau dhamir muttasil. Dhamirun nasbil muttasil, dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Kita tidak bisa menggunakan dhamir munfasil yang huwa hum yang berdiri sendiri ini. Kita tidak bisa menggunakannya karena dhamir yang munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Nah, sedangkan ismu inna dalam keadaan nasab, maka kita harus menggunakan dhamir yang dalam keadaan nasab, yaitu dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan nasab. Baik. Berikutnya kemarin kita juga membahas yang istifham di a wa am. Ini kalau misalkan ada a di depan, apakah kemudian di tengah-tengahnya ada am, maka jawabannya bukan antara na'am atau la, tapi jawabannya adalah memilih salah satu dari apa yang disebutkan dalam pertanyaan. Baik. Berikutnya kemarin kita juga membahas du, datu, wa jam'uhuma terkait dengan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya dan rangkaiannya. Rangkaian du dan kata setelahnya adalah rangkaian idhafah. Du-nya sebagai mudhaf dan kata setelahnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Kita kemarin juga membahas ism manqus. Contohnya di sana ghalin. Ghalin itu sebenarnya adalah ism manqus, yaitu ism yang diakhiri huruf ya dan sebelum huruf ya berharokat kasrah. Ya-nya boleh dihapus, tapi saat ya dihapus, maka ya tersebut harus digantikan dengan kasrotain. Makanya di sana ghalin. Seandainya ghalin ini kita tambahkan al, maka ya-nya muncul kembali al-ghali, atau bentuknya muannats jadi ghaliyatun. Nah, aslinya memang ada ya-nya. Begitu ya, Bu ya? Baik. Kemarin terakhir kita juga membahas tentang mi'ah wa alf. Mi'ah wa alf ini adalah adadan, dua bilangan yang sahulat qaidatuhu, yang kaidahnya itu mudah. Kaidahnya mudah. Rangkaiannya idhafah, rangkaian mi'ah, alaf dan kata setelahnya yaitu benda yang dihitung ma'dudnya, itu rangkaian idhafah. Mi'atu dan alfunya sebagai mudhaf,
Kemudian ma'dudnya, benda yang dihitung sebagai mudhafun ilaih, berarti majrur. Kemudian ma'dudnya ini tidak dirubah menjadi jamak, ya kan Ibu ya? Tidak dirubah menjadi jamak, jadi mudah. Jadi selalu bentuknya mufrad dan majrur, selalu bentuknya mufrad dan majrur. Adapun mi'ah dan alafnya ini sama saja baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannats. Jadi nggak ada bedanya bentuk mudzakkar maupun muannats. Mi'atu tetap mi'atu, alfu tetap alfu. Jadi mudah insyaallah. Wa qara'na aidan al-hiwar. Kunna qara'na al-hiwar ay bidayat al-hiwar. Kita telah membaca permulaan hiwar kemarin Ibu ya. Hunaka al-hiwar bainal mudarris wa Hashim. بدأ هاشم بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أجاب المدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأل هاشم كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ Ini minal Hindi. Nah, ini kan ada min Pakistana. Anta ada pilihan di sana. Minal Hindi ya Hashim. Maka jawabannya dengan memilih salah satu yang pilihan yang disebut. Ini minal Hindi. Tidak dijawab na'am atau la. طيب هو زميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ La. Nah, kalau ini jawabannya la, karena di sana ahwa aidan minal hindi tidak ada pilihan. Ya kan Ibu ya? Tidak ada am di sana. Tidak ada am. Maka di sana jawabannya la. Innahu min Pakistan. طيب هل min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Qabla an nastamir? Sebelum kita lanjutkan bacaan hiwar ini. لا يوجد؟ ما في سؤال؟ طيب ما في سؤال. Tidak ada kan Ibu ya? Halo? Iya Ustaz, tidak ada. Nah, ما في. La yujad. La yujad atau ma fi. Ma fi itu artinya la yujad. Tidak ada. Oh, maaf. Ma fi. Sebenarnya kalau ma fi ini memang sebenarnya bukan lughah fushah. Bukan bahasa baku gitu ya. Bukan bahasa baku. Ma fi itu lebih cenderung ke bahasa amiyah, percakapan sehari-hari. Seringkali orang Arab sekarang kalau bilang la yujad, bilangnya ma fi. Fi itu artinya ada. Gitu. Dalam bahasa amiyah. Fi berarti tidak ada. Gitu ya Bu ya? Mafi fulus. Fi fulus. Baru pertengahan bulan. طيب يسر الله ورانا. نستمر قراءة الحوار. بقي حوار في صفحة واحدة. Ini tersisa حوار dalam satu halaman في صفحة واحدة. لكن هناك وجهين. Di sana ada dua sisi di sana ya kan ya. طيب قال المدرس كررنا بعدي إن ساعتك جميلة يا هاشم. Inna. أين الصوت أمهات يا أمهات؟ افتحنا الميكروفون جيد. sudah dibuka mikrofonnya. Karena بعدي silahkan diucapkan. إن ساعتك جميلة يا هاشم. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasimu. أمن اليابان هي؟ Aminal Yabaniya. مرة أخرى إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ Inna sa'ataka jamilatun Jamilatun ya Hasimu. aminal yabani hiya.
Ya, dia. Jayyid. Jadi tadi setelah memastikan apakah Hashim ini min Pakistan atau min al-Hind, thumma qala innahu min al-Hind. Ya kan Ibu ya? Tadi katanya Hashim itu dari mana Om? Dari Hindia. Ya, Ibu sekalian. Iya. Ya. Inni min al-Hindi. Baik. Kemudian juga menanyakan temannya, huwa aidan min al-Hindi? La, innahu min Pakistan. Sekarang di sini al-mudarris yas'al an sa'ati Hashim. Menanyakan tentang as-sa'ah. Jam. Inna sa'ataka Jam. jamilatun ya Hashim. Apa makna? Jam. Jam. Sesungguhnya Jam yang jammu bagus ya, Sim. bagus. Ya, Jamnya Hasim. Jamu bagus, wahai Hashim. Min al-Yabani hiya? Apakah Apakah ya dari dari Jepang Jepang? juga? Apakah ya dari Jepang? Apakah dia jadi Jepang? Di sini kalau kita perhatikan di sini ada contoh inna, ya kan Ibu ya? Inna sa'ataka jamilatun, kita sampaikan dan kita bahas kemarin bahwasanya inna, pengaruh inna secara i'rab itu apa? Inna itu secara Menetapkan. i'rab yansibul isma Menetapkan wa sudahnya yarfa'ul khabar. Jepang. Manasabkan isimnya dan merofakkan Sa'atan. khabarnya. Taib. Di sini ismu innanya mana Umar? Sa'ata. Saat. Sa'ata. Ahsantunna jami'an. Sa'ata. Di sini adalah ismu inna, makanya di sana mansub. Ya kan Ibu ya? Mansub. Iya. Iya. Tanda nasabnya apa? Alamatu nasbihi. Fathah. Alamatu Fathah. nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah di sana. Inna sa'ata ka sa'ata, bukan sa'atu lagi. Kalau tidak ada inna, sa'atuka, gitu kan Ibu ya? Sa'atuka Hmm. jamilatun kalau tidak ada inna. Tapi di sini ada inna. Maka inna sa'ataka. Gitu Ibu ya? Ya. Lalu thumma aina al-khabar? Aina khabaru inna? Di mana? Kah. Yang mana? K. Khabaru inna yang mana? Kah. K. Mahlan. Apa mana mahlan? Pelan-pelan. Mahlan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mudofun ilaih ini saat Sa'atuka, kitabuka. Itu rangkaiannya apa? Idofah. Idofah. Rangkaiannya idhofah. Sa'ah, ini tadi selain sebagai ismu inna, ini sebenarnya juga sebagai mudhaf. Ya kan ya, Bu ya? Idof. Nah, Kafnya itu sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? ya. Ka itu sebagai mudhafun ilaih. Thumma aina khabaru inna? Maka yang menjadi khabar inna yang mana, Umar? Kabar ini. Ismu ini. Jamilatun. Jamilatun, ahsanti ya Bu Ida. Fatahallah alaik. Jadi begini Ibu sekalian, biasanya saya menyampaikan ini kan rangkaiannya kalau tidak ada inna aslinya mubtada dan khobar ya kan Ibu ya. Ya, inna jamilatun. Sa'atuka jamilatun ditambah inna maka sa'ah menjadi ismu inna, khobarnya menjadi khobaru inna. Baik. Mubtada kalau misalkan ini sa'ah ini sebelum ada inna, mubtada atau ismu inna lah di sini. Mubtada atau ismu inna itu kalau dalam kita memahami itu sebenarnya itu adalah pokok pembahasan. Gitu kan Ibu ya? Pokok pembahasannya. Ini yang pokok yang dibahas di sini apa? Sa'ah. Ya kan Ibu ya? Mata. Nah, kemudian khobar itu apa? Khobar itu adalah keterangan yang menggambarkan kondisi pokok pembahasan itu tadi. Gitu Ibu ya? Keterangan yang menggambarkan kondisi pokok pembahasan itu tadi. Di sini yang menjadi keterangan yang menggambarkan kondisi pokok pembahasan yang mana? Jamilah, bukan kafnya. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Kalau kafnya itu menunjukkan kepemilikan. Biasanya yang menunjukkan kepemilikan itu rangkaian idhofah, ya kan Ibu ya? Bego tidak Mahat? Tidak, Ustaz. Baik, jadi nggak masalah. Pelan-pelan. Jamilatun itu adalah khobaru inna. Khobaru inna kondisinya bagaimana Mahat? Jamilatun. Harus itu.
Apa sih namanya? Apa namanya? Tanda Marfu'. i'rabnya dong. Nah, marfu. Marfu'. Kondisinya dia dalam kondisi marfu' dan alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya Dhamma. dhammah. Gitu kan Ibu ya? Inna Iya. sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Nah, ini contoh penerapan inna. Terus kemudian setelahnya ismu inna mansub dan setelahnya lagi khabaru inna marfu'. Baik. Amin al-yabani hiya, apakah dia dari Dari Jepang. Jepang? Oh, hiya ini hiya siapa, Om? Sya'ah. Jamnya sa'ah. Oh, Sa'ata. sa'ah, Om ya. Sa'ah. Bukan siapa berarti, tapi apa. Salah pertanyaan. Gitu ya, Bu. Baik. Amin al-yabani hiya. Baik. Di sini pertanyaannya ini adalah istifham. Istifham mana? Talabi. Jadi talabi khabari. Ini pertanyaan ini bukan pertanyaan ikhtiyari, tapi pertanyaan talabul bayan. Ini di sini bukan pilihan, tapi minta Jawaban. Iya atau minta tidak? jawaban, minta jawaban, bukan pilihan. Maka amin al yabari hiya, maka jawabannya antara na'am atau la, ya kan Ibu ya? Bukan memilih memilih jawaban. Baik. Makanya di sana Hashim menjawab, "Karina ba'di." La innaha min al-hindi. La. La. Innaha minal hindi. Hindi. طيب. ما معنى لا إنها من الهند؟ Tidak. Tidak. Sesungguhnya dia Sesungguhnya dari India. dari India. Sesungguhnya dia dari Hindia. Ha, innaha, dia, sesungguhnya dia. Ha, siapa lagi Ibu bisa lihat? Sya'ah. As-sa'ah. Na'am. Bedanya kalau di dalam soal, di dalam pertanyaan, amin al-yabani hiya, hiya di sana domir yang dipakai adalah domir rafa, domir munfasil dalam keadaan rafa. Ya kan, Bu? Domir munfasil dalam keadaan rafa. Sedangkan pada jawaban di sini, ini nggak bisa menggunakan domir munfasil dalam keadaan rafa. Ya. Karena domir di sini, dalam jawaban ini dalam keadaan nasab. Diawali inna. Ya kan, Ibu? Ya? Kedudukannya sebagai ismu inna. Ismu inna itu selalu dalam keadaan nasab. Itu mansub. Ya kan, Ibu? Ya? Baik. Ini adalah contoh penerapan inna pada domir. Contoh penerapan inna pada domir. Jadi tidak bisa kita bilang inna hiya, tapi innaha. Kalau inna ini tadi ismu, inna adalah harfu nasbin wa taukid. Harfu nasbin wa taukid. Menasabkan dan menegaskan makna. Ha, itu domir, kedudukannya sebagai apa tadi Ibu sekalian? Dof ilaih. Ya, ha. Innaha. Hanya sebagai apa? Apa? Bagaimana? Innaha. Ismu inna. Ismu inna. Naam, ha itu sebagai ismu inna. Ya kan, Ibu ya? Innaha. Inna, kemudian ha-nya ismu inna. Oh iya, berarti khabaru innanya mana? Minal hindi. Ahsan, minal hindi. Minal hindi. Biasanya kalau jar majrur itu kan khabar ya kan Ibu ya? Nah, di sini khabarnya berupa rangkaian jar majrur. Min itu harful jar, kemudian al-hindi itu ismun majrur. Kemudian al-jar wal majrur itu syibhul jumlah fi mahalli raf'in. Syibhul jumlah dalam keadaan rafa'. Jadi min al-hindi itu sebenarnya dalam keadaan rafa' karena sebagai khabaru inna. طيب نستمر. قال المدرس كيف نعم كررنا بعد عفوا أغالية هي أم رخيصة؟ Ya amrohi shoti. Jadi Pak Guru ini kepo banget ya. طيب أغالية هي أم رخيصة ما معنى؟ Apakah dia mahal atau murah? أي جيد غالية
Ini sebenarnya bentuk mu'annas dari yang kita bahas kemarin, yaitu ghalin, ya kan Ibu ya? Ghalin itu ism manqus. Nah, kalau mu'annas maka ya-nya harus muncul, tidak boleh dihapus ya-nya. Jadi ghaliyatun, ghaliyatun hiya am raqisatun. Apakah apa ya yang mahal, yang murah ini apa? Jam. Sa'ah. Hiya. Na'am, hiya di sini maksudnya adalah sa'ah. Gitu kan Ibu ya? Ghaliyatun hiya am raqisatun. Makanya di sana pakainya mu'annas juga, ghaliyah, raqisah. Pakainya mu'annas. Ya kan Ibu ya? Yang menyesuaikan dengan hiya ta'as-sa'ah. Sa'ah di sana muannas, maka di sini khabarnya muannas juga. Rakhisah. Kalau mudzakkar rakhis. Rakhis. Kalau muannas rakhisatun. Rakhisah. Baik. Ibu sekalian, kalau misalkan belanja bareng sama teman ya, kalau misalkan ngomongin pas ada pedagangnya kan, mungkin malu ya. Agak gak enak. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa Arab sama temannya, ghalin jiddan, ini mahal banget gitu. Ghalin jiddan, kan pedagangnya gak paham. طيب نستمر. ماذا قال هاشم؟ كتبنا بعدي إنها رخيصة جدا، إنها ب100 روبية فقط. Innaha Innaha rahisatun rahisatun jiddan. jiddan. Innaha Innaha bimi'ati bimi'ati rubiyatin faqat. rubiyati qad faqat. فقط. نعم، مرة أخرى. إنها رخيصة جدا، إنها ب100 روبية فقط. Innaha Innaha rahisatun rahisatun jiddan. jiddan. Innaha Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. rubiyati faqat. طيب، ما معنى إنها رخيصة جدا؟ Ini Sesungguhnya sesungguhnya sangat harganya murah. murah sekali. Sesungguhnya dia sangat murah sekali. Sesungguhnya Nah, sesungguhnya dia 100 100 rupiah saja. rupiah aja. Rupiah. 1000 rupiah. Mahla. طيب, kita Kita bahas teh sedikit demi sedikit. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia sangat murah sekali. Sangat Ini murah. juga sangat murah. Nah, ini juga contoh penerapan inna, dan ismu innanya berupa dhamir, ya kan Ibu ya? Innaha. Sedangkan khobaru innanya mana? jiddan. Rohisotun. Rakhisatun. Rakhisatun itu khobaru innanya. Yang menggambarkan kondisi sa'ahnya adalah rakhisah, ya kan Ibu ya? Rakhisah ini khobar. Innaha rakhisatun jiddan. Baik, makanya marfu di sana. Thumma jumlah ba'dah, ini kalimat setelahnya di sana, innaha bimi'ati ruwiyatin faqat. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu jam itu tadi, harganya berapa Ummahat? 100 100 rupiah. rupiah. 100 Rupiah. Rupiah. 100 rupiah atau 100 rupiah? Rupiah. 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 India. Rupiah ya. Meskipun naam, rupiah dan rupiah, mata uang India dan mata uang kita Indonesia itu kalau di bahasa Arab kan sama, rupiah. Rupiah. Tapi maka kita harus melihat konteksnya Ibu saya. Ini yang dibicarakan ini pembicaraan orang Hindia atau orang Indonesia, gitu Ibu ya? Ya. Karena Hindi. Karena ini tadi man Hashim min al-Hindi, fa bimi'ati rubiyah bima'na rupi, 100 rupiah, ya kan Ibu ya? Kalau di kita 100 rupiah gak mungkin jam harganya 100 rupiah. Iya atau ya? 100.000 itu baru, 100.000 rupiah ya baru. Kalau 100 rupiah satu koin, nggak mungkin dapat jam di kita. Ya atau ya? Ya. Nah, ini 100 rupiah faqat. Apa makna faqat? Saja. 100 rupiah atau 100 rupiah, 100 rupiah saja. Di sini sebenarnya contoh penerapan bilangan mi'ah kan Ibu ya? Mi'ah. Kita lihat di sana kata mi'ah di sana. Mi'ah di sini majrur karena ada bi sebelumnya. Bi itu harful jar, ya kan Ibu ya?
Makanya bimi'ati. Kalau tidak ada huruf jar aslinya mi'atu. Taib. Kenapa tidak tanwin? Kenapa tidak bimi'atin atau bimi'atun atau mi'atun atau bimi'atin? Mudhof. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah idhofah. Mi'ah di sini sebagai mudhof. Maka tidak boleh tanwin. Sedangkan berarti kata berikutnya ma'andudnya rubiyah berarti sebagai apanya Umahat? Majrur. Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur kondisinya dan tandanya kasroh di sana. Rubiyatin. Oh iya. Kalau kita perhatikan rubiyah itu mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Muannats ada tak marbuthahnya di sana. Tapi mau mudzakkar maupun muannats tidak berpengaruh pada bilangannya. Mi'ah tetap mi'ah, ya kan Ibu ya? Nah, Nah, jadi mudah insyaallah bimi'ati rubiyatin, tidak dirubah jadi jamak juga. Hanya dia selalu mufrad dan majrur biasa. طيب نستمر. قال المدرس كم أخا لك يا هاشم؟ kam Kam akon laka ya. laka ya Hashim. جيد. كم أخا لك يا هاشم ما معنى؟ Berapa jumlah saudara Berapa? laki-laki kamu ya, Hasim? berapa saudaramu? Wahai Hashim. Baik. Kam akhan. Kita belum mempelajari kata tanya kamu ya. Iya. Belum pernah ya? Tapi kok tiba-tiba muncul di sini Udah, ya? kayaknya pernah Hah? deh. Udah Pernah? pernah kayaknya Ustaz. Pernah Semester. Ustaz. Semester yang lalu? Iya. Iya. Kam setelah kam itu selalu mansub ya. Iya. Iya. Nah, setelah kam itu selalu mansub karena sebagai tamyiz. Tamyiz mansub. Jadi setelah kam itu mansub. Kam akhan. Kam akhan. Tayyib. Kan Ustaz. Kam ukhtan. Nah, kam rubiyatan, kam rialan. Kan gitu juga. Nah, pernah Baik. Ustaz semester lalu. Nah, alhamdulillah. Tayyib. Di sana ماذا قال هاشم؟ apa jawabannya Hashim? Karena ba'di. Salah satu. Li thalathatu ikhwatin. Li Salah salah satu ikhwatin. طيب لي ثلاثة إخوة ما معنى؟ Punya tiga Punya orang. tiga. Tiga orang. Saya mempunyai tiga saudara. Nah, Saudara. saya mempunyai tiga saudara. Baik, kalau di sini, ini thalatha. Ini pernah kita pelajari di semester yang lalu. Thalathatu ikhwatin. Thalathatu ikhwatin. Ikhwah itu mudzakkar atau muannats, Umahat? Mudzakkar. Ikhwah itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar Tidak. jamaknya. Jamak mudzakkar. Jamak dari akhun kan Ibu ya, berarti mudzakkar. Naam, ikhwatun itu mudzakkar. Maka kalau mudzakkar bilangan salas Harus bentuknya muannas. muannats, menyelisihi kan Ibu ya. Makanya di sana thalathatu. Jadi bilangan 3 sampai 10 harus menyelisihi mudzakkar muannatsnya. Naam. Di sini ma'dudnya ikhwah itu mudzakkar. Maka bilangannya, adatnya itu bentuknya muannats. Thalathatu. Dan rangkaiannya idhafah, ya kan Ibu ya? Thalathatu sebagai mudhaf, ikhwatin mudhafun ilaih. Dan ma'dudnya sekarang. Ma'dudnya ikhwah, ma'dud dari 3 sampai 10 itu bentuknya harus jamak. Ya kan Ibu ya? Iya. Jamak dan majrur karena sebagai mudhafun ilaih. طيب نستمر. قال المدرس الطلاب هم مرة أخرى الطلاب هم نعم ما معنى الطلاب هم Apa semuanya pelajar? نعم apakah mereka para pelajar gitu kan Ibu ya. طيب قال هاشم لا إنهم تجار La innahum tujjarun. إنهم تجار ما معنى Tidak. Semuanya tuh pedagang. Sesungguhnya mereka para pedagang. Nah, di sini juga contoh penerapan inna. Innahum tujjarun. Innahum tujjarun. Aina ismu inna huna Umahat? Mana yang merupakan ismu inna? Innahum. Ismu innanya humnya aja atau innahum?
Hum ya. Ismu innanya ya hum inna. saja. Hum Nah, kan saja. innanya sudah. Inna itu Iya. harfun nasbin wa taukid. Kemudian humnya adalah dhamir muttasil. Ya kan Ibu ya? Sebagai Ya. ismu inna. Nah, hum itu sebagai ismu inna fi mahalin nasbin dalam keadaan nasab. Berarti tujarun sebagai apanya? Mubtada inna. Khobar inna. Khabar inna. Khobaru inna. Inna. Khobaru inna. Kita Ibu ya? Innahum tujarun. Allah alaikum jami'an. استمر قال المدرس وكم أختا لك Wa kam Wakam ukhtan talak. مرة أخرى وكم أختا لك Wa kam ukhtan laka. نعم Saudara perempuan. وكم أختا لك ما معنى Berapa jumlah saudara Berapa perempuan kamu? saudari? berapa saudarimu kita kan apa ya أختا Ya. لك berapa saudarimu قال هاشم لي 4 أخوات Li Li arba arba'u akhawatin. akhwatin. جيد ما معنى لي 4 أخوات Saya Punya punya 4 saudari. saudari. saya mempunyai 4 saudari. Nah, ini 4 ini berarti kaidahnya seperti salatah tadi. Kalau kita perhatikan di sana akhwat, akhwat ini mudzakkar atau muannats? Mu'annas. Muannas. Muannats, maka adatnya bilangannya itu harus menyelisihi ya kan Ibu ya. Makanya di sana bentuknya arba'u, bentuknya mudzakkar. Arba'u akhwat muannats. Arba'u mudzakkar, akhwat muannats. Baik. Dan ini adalah rangkaannya idhafah. Arba'u mudhaf, akhwatin mudhafun ilaih. Dan di sana akhwat itu bentuknya jamak. نستمر قال المدرس أفي الهند هن الآن Afil Afil hindi hindi unnal hunnal ana. ana. مرة أخرى أفي الهند هن الآن Afil Afil hindi hindi hunnal ana. جيد ما معنى أفي الهند هن الآن Apakah di India juga ada di sekarang. India Dia juga sekarang. sekarang? apakah mereka juga ada di apa India? mana yang juga kok ibu saya bilangnya juga Apakah mereka di Ah, India sekarang? apakah sekarang Apakah mereka di mereka India ya kan Ibu ya India? Ya. nah apakah Masih sekarang Hindi. mereka di India hunna maksudnya adalah arba'u akhwat hunna di sini طيب ثم قال هاشم لا إنهن هنا في المدينة المنورة مع أبي وأمي La Nah, innahunna huna bil madinati Madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. ma'a abi wa ummi. مرة أخرى لا إنهن هنا في المدينة المنورة مع أبي وأمي Nah, Nah, innahunna innahunna huna huna bil bil madinatil madinati Madinatil munawwarati munawwarati ma'a ma'a abi abi wa wa ummi. ummi. ini ini berturut-turut hunna innahunna huna innahunna maksudnya sesungguhnya apa makna innahunna sesungguhnya Sesungguhnya mereka semua. Sesungguhnya mereka di sana. Mereka di sana. ما معنى هنا Wa huma hum yahum. Iya huma hunna. enggak huna bukan hunna tapi huna Di sana, bukan di sana. Di sana, Nah, Ustaz. Huna. kalau biasanya waktu anak-anak TK itu biasanya bilangnya gimana huna nafrah hunaka nafrah في أي مكان نحن نفرح هنا نفرح Di sana. Di هناك sana, di sana, di sana. di sana dulu atau di sini dulu Di sana senang. Di Di sana sini. senang. Di sini senang. Di sini senang. Di sini senang. di sini dulu baru di sana wah ini kayaknya nggak pernah TK dulu ya Gak pernah Iya, saya Ustaz. nggak pegang Ustaz. Ya Ustaz, di belum sini belum Ustaz. belum belum Nggak zamannya PAUD TK dulu, ya Ustaz. Ini di sini di sana. kalau huna Huna itu kan? di sini here huna itu di sini ibu Huna. sekalian Di sana hunaka. kalau di sana hunaka gitu ya huna nafrah hunaka nafrah في أي مكان نحن نفرح kan gitu
Nggak nyambung makanya. Nggak nyambung Nah, artinya kalau di sana ya Ustaz. nah, kalau huna berarti di sini oh ya. Sini. Di sini kan ini begini Bapak sekalian. Kitab ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya, ini sebenarnya adalah kitab yang ditulis dan dipelajari untuk calon mahasiswa Madinah. Calon mahasiswa Madinah. Jadi di sana tuh biasanya kalau misalkan diterima di Madinah, tapi kemudian belum kemampuan bahasa Arabnya belum begitu bagus, maka masuk ke Ma'had Lughah. Ma'had Lughah itu kalau mungkin di Libya itu seperti i'dad lughah, persiapan bahasa gitu ya, Bu, ya. Ya, Ah, preparation. di antara yang dipelajari adalah kitab ini. Makanya biasanya hiwar-hiwar yang ada itu biasanya Percakapan. konteksnya percakapan di percakapan-percakapan di kitab ini biasanya konteksnya membicarakan tentang kehidupan di Madinah gitu, kehidupan mahasiswa di Madinah. Begitu ya, Bu ya? Paham Ustaz. Allah alaikum najamnya. Baik, la inna huna. Tidak. Kan tadi pertanyaannya fil hindi hunnal an. Lalu dijawab la inna huna. Di sini here fil Madinatul Munawwarah. Di Madinah ma'a abi wa ummi. Gitu ya, Bapak? Bingung tidak mas sekalian? Tidak bingung. Tidak bingung ya? Baik. Di hunna di sini sebagai ismu inna ya, Bapak? Hunna sebagai ismu inna. Huna baru khabaru inna. Baik. Baik. قال المدرس كررنا بعدي أطالبات هن At-thalibatu. Talibatun huna. مرة أخرى أطالبات هن At-thalibatu. Nah, طيب ما معنى طالبات هن؟ Apakah apakah mereka murid-murid? semua Para pelajar pelajar. Iya, seperti tadi kalau mudzakkar atullabun hum kan Ibu kan? Atullabun hum. Ahum tullabun. Kalau di sini muannats atalibatun hunna. Atau dibalik juga boleh sebenarnya. Ahunna talibat. Gitu ya. Apakah mereka semuanya pelajar? ثم قال هاشم كررنا بعدي لا إنهن مدرسات بالمدي عفوا لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية La. Innahunna Darasatun bil madrasatil sanawiyah. مرة أخرى لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية Nah, Innahunna mudarrisat mudarrisatun bil madrasatil sanawiyah. جيد. Mahlan wahai sekalian, kata thanawiyah mungkin kebiasaan kita biasanya itu bilangnya thanawiyah, nunnya dipanjangkan. Sebenarnya nunnya pendek, yang panjang adalah huruf ta-nya, thanawiyah. Karena dulu waktu saya di sekolah di madrasah thanawiyah di MTS itu dulu saya mengira juga seperti itu, thanawiyah, thanawih. Ternyata tidak ada. Ta-nya yang panjang, nunnya pendek. Thanawiyah. Gitu ya. Sanawiyah. Iya. جيد. لا إنهن مدرسات. ما معنى هذه الجملة؟ Tidak sesungguhnya Para pelajar sekolah di مدرسات. SMA. ما معنى مدرسة؟ guru, ibu, guru. Baik. Ibu guru di sekolah SMA. Di SMA ya? SMP atau SMA? SMA. SMA atau SMP? SMA. SMP atau SMA? SMA. Baik. Kalau di kita, di orang kita, memang thanawiyah itu setingkat SMP, Bu ya. SMP. Nah, tapi sebenarnya thanawiyah itu adalah kalau di Timur Tengah itu setingkat SMA. Karena istilah di kita itu
SMP, istilah SMP-nya yang dilewatin. Kalau SMP itu seharusnya madrasah mutawassithah. Mutawassithah dari kata wasat, tengah. Wasat itu tengah. Mutawassithah menengah. Sekolah menengah. Persis terjemahnya dalam bahasa kita, sekolah menengah. Madrasah mutawassithah. Gitu kan Ibu Mbak? Madrasah mutawassithah. Jadi urutannya itu madrasah ibtidaiyah. Itu SD, sekolah dasar. Madrasah ibtidaiyah diterjemahkan persis, sekolah dasar. Madrasah ibtida itu permulaan, ya dasar gitu kan Ibu? Madrasah ibtidaiyah. Kemudian SMP itu apa? Di sana madrasah mutawassithah. Nah, kalau diterjemahkan sekolah menengah, madrasah mutawassithah. Kemudian setelahnya ada madrasah tsanawiyah. Madrasah tsanawiyah kalau di kita setingkat SMA. Madrasah tsanawiyah itu tingkatan kedua. Baik. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu biasanya madrasah aliyah atau juga biasa menggunakan istilah ma'had ali. Ma'had ali atau madrasah aliyah itu sebenarnya sudah setingkat perkuliahan. Biasanya D3 itu istilahnya ma'had ali atau madrasah aliyah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Wadih ma'had. Jadi di kita ada istilah yang dilewati, madrasah mutawassithahnya dilewati langsung madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah. Nah, jadi agak-agak sama istilahnya. Baik. La innahunna, ini juga contoh penerapan inna. Ini tadi kan Hashim binal Hindia. Hashim itu orang India. Tapi di sana saudari-saudarinya semuanya, empat-empatnya di Madinah. Di Madinah pun di sana juga sebagai pengajar, sebagai guru di SMA. Naam, karena di Saudi itu setahu saya memang ada sekolah-sekolah untuk orang non Saudi. Jadi orang, bahkan sekolah Indonesia pun juga ada di sana. Jadi bagi misalkan di Riyadh itu cerita teman itu, di Riyadh itu kuliahnya lama sekali karena program doktor itu kalau misalkan sampai menyelesaikan program doktor itu di sana lama sekali, bertahun-tahun, sampai anaknya gede-gede. Ketika anaknya itu sekolah di sana ada pilihan mungkin seperti ya sekolah seperti ma'had seperti itu, seperti pondok di masjid, atau sekolah Indonesia mungkin di bawah naungan kedubes di sana itu kan. Bahkan terkadang itu sampai anaknya, kalau kata teman saya itu ini kuliah doktornya belum selesai, sampai anaknya itu udah gede kuliah juga. Jadi bapaknya kuliah, anaknya kuliah juga, saking lamanya. Bapaknya kuliah, doktornya belum selesai, anaknya udah sampai kuliah di Madinah katanya. Baik. Ya ada sisi plus dan minusnya seperti itu. Masalah pilihan. Baik. Hal min soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Makna inna itu menegaskan Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab, taukid. Kenapa pakai inna Ustaz? Inna itu, secara makna itu litaukid, untuk penegasan. Sebenarnya ya itu untuk penegasan saja. Kalau misalkan sebenarnya di sini itu kalau di hewar ini untuk memberikan contoh Ibu sekalian, untuk memberikan contoh penerapan inna. Adapun kalau misalkan tidak menggunakan inna, boleh tidak pada jawaban-jawaban di sini? Misalkan ataribatun hunna, kalau misalkan tidak menggunakan inna, langsung la hunna mudarrisatun, seperti itu boleh atau tidak? Boleh. Atau atullabun hum, la hum tujjarun. Kalau tidak menggunakan inna boleh. Boleh, kalimatnya sudah sempurna. Tapi kalau misalkan menggunakan inna, maka itu ada penegasan. Gitu ya, Bapak ya. Baik. Kalau di dalam ilmu balaghah,
mungkin di sana akan lebih detail lagi. Ilmu balaghah itu apa lagi itu? Jadi begini, bidang ilmu di dalam bahasa Arab. Bidang ilmu di dalam bahasa Arab itu sebenarnya banyak ibu-ibu sekalian. Ada nahwu. Nahwu itu terkait dengan kedudukan satu kata dalam susunan kalimat dan harokat akhirnya. Kemudian ada sorof. Sorof itu membahas tentang perubahan bentuk kata dan artinya. Ketika berubah bentuknya, maka berubah artinya. Seperti apa misalkan? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu, menulis artinya. Kalau kitabatun artinya tulisan. Kalau katibun artinya penulis. Kalau maktubun yang tertulis. Nah, itu kan ada perubahan bentuk kata. Dan kalau berubah bentuk katanya maka berubah artinya. Itu dibahas di dalam ilmu sorof. Mungkin ada bidang-bidang ilmu yang lain seperti apa namanya khitabah, atau apa namanya berbicara di depan umum seperti itu. Terus kemudian ada arut. Arut itu membahas tentang syair, Kemudian ada juga balaghah, itu mencakup 3 ilmu. Balaghah itu mencakup 3 bidang, yaitu bayan, ma'ani, dan badiah. Bayan itu membahas bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dengan, atau bagaimana kita menyampaikan satu makna dengan berbagai ungkapan, dengan berbagai cara. Misalkan kalau kita katakan kamu adalah pemberani, anta syuja', seperti itu saja, biasa saja, anta syuja', kamu adalah pemberani. Tapi kalau dikatakan anta kal asadi, engkau bagaikan singa, itu kan rasanya beda, ya kan Ibu ya? Kemudian ada juga ilmu tadi bayan ma'ani. Ma'ani itu bagaimana menyampaikan suatu makna, maksud dengan cara yang tepat pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Makanya di sana di antara yang dibahas adalah penggunaan taukid, penggunaan penegasan ini dalam ilmu ma'ani. Contohnya apa? Di sana pembahasan taukid di sana. Kalau misalkan orang yang diajak bicara itu netral, jadi memang betul-betul nggak tahu tentang informasi yang kita bicarakan, maka kita tidak perlu menggunakan taukid sama sekali. Tidak perlu menggunakan inna atau taukid yang lain, penegasan yang lain. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan orang yang kita ajak bicara itu orang yang ragu, dia punya setengah-setengah informasinya, dia ragu apakah ia gini atau tidak. Seperti di sini, atulabunhum, ini orang yang ragu, apakah ini dia mungkin mengira saudara-saudaranya adalah tulab, tapi bisa juga ternyata tidak, ya kan Ibu? Maka di sana kita menggunakan satu taukid, satu huruf untuk penegasan. Seperti di sini satu yang digunakan idna, gitu saja. Tapi kalau misalnya orang yang kita ajak bicara itu mengingkari informasi yang kita sampaikan, nggak percaya dengan informasi yang kita sampaikan, maka di sana biasanya menggunakan lebih dari satu taukid, bisa 2 atau 3 taukid. Makanya kalau misalkan khitabnya di dalam Al-Quran, misalkan khitabnya yang dia ajak bicara itu orang-orang kafir, biasanya di sana ada lebih dari satu taukid, lebih dari satu penegasan, pakai inna, kemudian pakai qad, kemudian pakai lam juga. Nah, jadi lebih dari satu penegasan. Jadi yang diajak bicara itu bisa jadi netral dengan informasi yang kita sampaikan, itu memang nggak tahu sama sekali, atau bisa jadi orang yang kita ajak bicara itu ragu dengan informasi yang kita sampaikan, atau yang kita ajak bicara itu mengingkari, nggak percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Maka di sana terkait dengan penggunaan taukidnya berbeda. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Gitu Bu Nur. Baik.
Tapi yang penting di sini tidak harus terlalu jauh di sana. Yang penting di sini penggunaan innanya udah tahu mana ismu inna, mana khabaru inna gitu Ibu ya. Jangan terlalu dipusingkan. Nanti pada saatnya semoga Allah berkati. Soal akhir, Wahad, ada lagi pertanyaan? Ustaz tadi yang ya Hashima ya Ustaz. Ya Hashimu. Oh tetap ya kalau nah. Oke. Ya Hashim. Saya pikir karena munada jadi fathah juga Ustaz. Kalau nama enggak berarti ya Ustaz ya. Ya, Kak. Jadi selama ini yang sudah kita pelajari itu munada baru yang marfu, bukan marfu apa, mabniun ala dhamm. Yang harus selalu dhammah akhirannya. Ya Ustadu, ya Talibu, ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Hashimu. Selalu dhammah. Nah, nanti insya Allah kita juga akan mempelajari munada yang mansub. Belum kita pelajari munada yang mansub. Munada yang mansub itu kalau munada itu juga sebagai mudhof, itu baru mansub. Ya ya salah Ustaz. Semoga Allah memberikan. Soal akhir. Saya wajad. Iya. Kami sangat. Jam berapa Muhammad? Al-Khamisah. Wanisf. Ila ruba. Ila 4 daqaiq. Jam setengah 6 kurang 4 menit ya. Assalamualaikum. Gimana Muhammad? Ini kita cukupkan dulu atau kita lanjutkan? Nanggung ya, kita cukupkan dulu saja bagaimana Muhammad sekalian? Sebenarnya ini halaman berikutnya di sana sudah tamarin, latihan-latihan, dan at-tamrinul awal, latihan pertama itu terkait dengan hiwar, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hiwar. Masih ada kaitannya. Tapi mungkin besok saja sekalian ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan besok. Bagaimana Ibu sekalian besok bisa belajar atau mungkin ada kegiatan? Ini kan biasanya bulan-bulan ini sudah Muharram belum? Belum kan? Belum, Ya Ustaz. sebentar lagi Ustaz. Ini kan biasanya kayak gini-gini kan musim nikahan kan Ibu ya? Musim kondangan kan. Ya udah hari Sabtu Ahad itu kan. Atau pasti banyak kan musim nikah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Tapi mungkin saya akan tanya lagi besok rumah sekalian kalau misalkan ibu-ibu sekalian misalkan ada kegiatan lain atau ada berhalangan maka silakan disampaikan nanti juga. Disampaikannya kalau bisa sebelum sore hari nanti supaya nanti ada penyesuaian gitu ya Bu ya. Nanti ada umat satu orang di kelas yang nungguin nama ternyata umat yang lain nggak bisa. Ya sallallahu. Baik, hal min soal Muhammad, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yujad. Baik, in kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan Muhammad sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomah serta keikhlasan dalam proses belajar. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dan memudahkan. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah dan mutaqabbal. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi yang lain. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan keluarga kita di negara kita. Semoga Allah selalu
mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menuntutkan semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menuntutkan semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz.